Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan channel Arjun Arbet ya. Teman-teman, selamat sore. Untuk hari ini seperti biasa kita akan konten tentang domba, teman-teman. Ya, sebelum kita lanjut, kita salam sapa terlebih dahulu kepada teman-teman atau subscriber saya. Mudah-mudahan sehat selalu dan digampangkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, ini kita akan membuat konten tentang hal yang harus dilakukan oleh para peternak ya, khususnya pemula ya. Jadi gini, ketika kita mempunyai ternak domba ya teman-teman, ini sih kita bukan mengajari ya teman-teman, cuman ini sharing berdasarkan pengalaman yang saya lakukan di kandang saya teman-teman, seperti itu ya. Ini si Baron ya, si Baron, bukan Baron, namanya Walid. Jadi gitu, kita lanjut untuk temanya, yaitu adalah hal yang harus dilakukan oleh para peternak khususnya pemula. Jadi ketika kita mempunyai domba pemula, itu pasti akan memulai itu dengan sistem breeding ya teman-teman, untuk memulai ternaknya ya, entahkah itu dari lokal, entahkah itu dari cross Texel, entahkah itu dari segala jenis domba apapun itu ya, tergantung kapasitas, tergantung teman-teman yang ingin di ternakannya dengan jenis apa teman-teman. Nah, cuman yang harus dilakukan oleh para teman-teman ataupun para peternak ya, khususnya pemula. Jadi ketika kita breeding ya, breeding itu kan misalkan contoh kita breeding satu pejantan untuk 5 sampai 10 ekor ya, teman-teman ya. Kita kolonikan ya bersama ininya, jantannya ya. Nah, untuk jantannya itu otomatis kan dikawin kan untuk si betinanya. Nah, mereka tuh hamil gitu kan. Nah, untuk fase kehamilan itu 5 bulan ya untuk beranaknya teman-teman. Nah, untuk beranaknya contoh seperti ini teman-teman. Ini kan dikolonikan dengan betina dan jantan ya teman-teman. Nah, ketika memang sudah kawin, sudah hamil ya, nanti harus dipisah di kandang karantina, bukan kandang karantina, jadi kandang khusus melahirkan teman-teman ya. Tuh. Ini sebenarnya sih kandang yang satu ini saya buat ya, ukuran 2 meter, untuk panjangnya 2 meter, untuk kesananya itu 1 meter lebih teman-teman ya, ke belakangnya 1,5 meter ya, untuk lebarnya 1,5 meter. Nah, ini dibagi 2 ya teman-teman, ini disekat untuk 2 meter ini, jadi untuk kapasitas 2 ekor melahirkan teman-teman. Jadi ketika mau melahirkan atau hamilan itu supaya tidak terganggu ya, tidak terganggu oleh yang lain ketika memang nanti beranak atau melahirkan teman-teman. Jadi tidak diinjak-injak anakannya sama pejantan atau mungkin teman-teman lainnya atau betinaan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Itu hal yang harus dilakukan oleh peternak pemula ya, ketika memang kita ternak breeding, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan mempunyai kandang koloni seperti ini, harus juga mempunyai kandang karantina untuk melahirkan, seperti ini teman-teman ya. Ini contohnya, dikarenakan memang Walid itu sementara di kandang ini, sementara ya di kandang saya. Jadi ini saya satuin, saya bongkar ya. Tadinya tuh disekat ya, 2, yang ini anakannya tuh udah anakannya udah gede ya, 2 bulan lebih ya. Jadi ini disekat tuh, si 2 meter ini dari sini ke sini tuh 2 meter, jadi semeter. Nah, ini semeter ke sini teman-teman ya, 1,5 meter atau mungkin 1,5 meter kali 2, atau mungkin 1 meter kali 1 meter, itu bisa untuk lebarnya, seperti itu. Yang penting aman ketika memang si domba mau melahirkan teman-teman. Jadi harus dipisahkan dengan teman-teman lainnya atau betina-betina atau jantan lainnya, seperti itu teman-teman. Jadi memang itu hal penting kesuksesan dalam breeding ya teman-teman, harus dipisah gitu. Jadi jangan disatukan dengan teman-temannya, jangan disatukan dengan koloni yang lainnya. Nah, takutnya itu yang pertama ya, untuk anakannya bisa keinjak-injak sama teman-temannya. Yang kedua, nanti tidak nyaman untuk si dombanya ya, itu udah pasti keinjak-injak. Hal yang fatal yang dilakukan oleh peternak pemula itu terkadang seperti itu teman-teman ya. Jadi memang harus mempunyai yang lebih aman, itu karantina seperti ini teman-teman. Itu bebas ya untuk karantinanya ya,
1 meter kali 1 meter menurut saya cukup lah, atau 1,5 meter kali semester kali semeter setengah itu cukup. Jadi nanti aman ketika memang melahirkan. Nah, kapan harus dipindahkan? Ya misalkan sudah kehamilan 3 bulan atau mungkin 4 bulan. Ya, lebih amannya 2 bulan udah hamil, atau 3 bulan baru kita pisah di kandang karantina, atau mungkin kandang dipisahkan lah sama yang domba-domba lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi agar aman ya, seperti itu teman-teman. Ini kita sharing, saya berdasarkan pengalaman. Ketika disatukan, wah itu diinjak-injak teman-teman. Apalagi nih Walid nih, ini karena sementara ya, untuk Walid ini sementara di sini, makanya saya penggal. Kalau misalkan digabung di sini ya, ini saya menggunakan bambu ya, cuman bambunya bambu muda, jadi takutnya jeblos ya, kasihan sih Walid. Nah kalau yang ini kan bambunya tuh bambu tuh udah tua-tua dan gede-gede, jadi ya udah sementara saya gabungkan ke sini. Ini padahal ini yang ini lagi hamil teman-teman, itu sebenarnya salah ya, salah. Nah nanti untuk meminimalisirkannya, nanti mungkin saya akan pisahkan ya. Ini sebentar lagi mau lahiran yang ini teman-teman nih. Ini sudah dipacak atau sudah dikawinkan dengan pejantan dorper teman-teman. Ya sebentar lagi. Tuh ambingnya tuh udah gede ya, udah susunya udah menurun. Ya kurang lebih 1-2 minggu lah insya Allah ya, menurut saya, prediksi saya seperti itu teman-teman. Jadi nanti ini disekat dan ini sebentar lagi akan dipindah di kandang lain teman-teman ya. Ini sementara, nanti kita lihat perkembangan untuk si anakannya juga. Nanti saya akan ini apa namanya, recording data dan kelahirannya ya teman-teman. Ini seperti ini tuh. Nah yang ini juga kan, jadi nanti kita biar tahu pertumbuhan dari si dombanya gitu kan, untuk seri F ya. Jadi untuk F1 anakan dari Dorvar di versus lokal, seperti itu teman-teman. Ini priangan, yang ini priangan, yang ini juga sama, ini lokalan ya, dikawinkan dengan pejantan Dorvar ya. Ini juga lumayan nih F1 nya tuh, bobotnya kemarin udah ada berapa ya, kemarin 18 kilo teman-teman untuk 2 bulan. Nah 18 kilo, nanti umur 4 bulan itu bisa mencapai 30 kilo teman-teman, karena setiap bulannya itu naik 6 kilo ya. Kalau untuk 6 kilo dalam 1 bulan itu lumayan, untuk bagus lah teman-teman ya. Kalau untuk lokal itu nggak bisa naik dalam 1 bulan itu 6 kilo, seperti itu teman-teman. Ya mungkin ada, cuman nggak keseringan, karena memang genetik dari si domba Dorvar ini bagus untuk pedaging teman-teman tuh. Jadi kayak seperti binaragawan, saya senang sama Dorvar itu gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman, ketika memang hamilan harus dipisah, harus menggunakan kandang karantina atau kandang lahir gitu. Jadi jangan disatukan dengan teman-temannya, seperti itu teman-teman. Jadi siklusnya, ketika kita mempunyai domba betina 5 atau 10, taruhlah 5 gitu kan, dengan pejantannya 1, pertama-tama kita kolonikan terlebih dahulu mungkin 1-2 bulan sudah cukup ya, tergantung masa birahinya. Ketika memang masa birahinya 21 itu tidak dipacak ya, nanti kita lihat maju ke 21 hari yang selanjutnya, seperti itu ya. Kurang lebih 2 bulan teman-teman, itu udah paling matang masa kawin dari si domba. Nah ketika masa kawin sudah domba, siklus untuk yang 5-nya kita pisah-pisah ya. Jadi nanti datang lagi domba-domba baru untuk dikawinkan dengan pejantannya, seperti itu. Jadi ada siklusnya teman-teman ya. Itu insya Allah intinya jangan disatukan lah sama domba-domba yang kolonial lainnya atau teman-temannya. Jadi takutnya, intinya takut keijek gitu kan, pasti keijek teman-teman kalau misalkan disatuin sama teman-temannya gitu. Itu udah pasti keijek sama teman-temannya ya. Daripada kita sebenarnya untuk beternak itu kan memang paling senang kita mempunyai anaknya ya, atau cempe atau bayinya dari si anakan. Nah ketika anaknya itu mati ya, kita akan cukup kecewa gitu kan, sayang sekali ketika memang kita sudah lama menunggu 5 bulan ya kan, tapi
dombanya nggak selamat, seperti itu. Jadi memang harus meminimkan tingkat kematian dari anakan cempe atau dombanya, gitu teman-teman ya. Jadi memang harus dipisahkan ketika memang lagi hamil ya. Kandang baterai boleh, pakai kandang baterai gitu kan, kandang karantina kehamilan boleh teman-teman ya. Yang penting dipisah aja sama teman-temannya. Ini juga sebentar lagi nanti saya pisah teman-teman, seperti itu. Jangan disatukan seperti ini ya teman-teman. Ini kenapa disatukan yang ini, karena biar dipacak sama si full blood dorper nih, sama si Walid gitu. Kalau yang itunya karena memang kalau ditaruh di sana sama kan, diseruduk-seruduk gitu takutnya. Makanya di sini alhamdulillah baik-baik untungnya, seperti itu. Meminimkan ya teman-teman. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila memang ada kesalahan. Yang saya ketahui hanya seperti itu ya. Ketika ada pertanyaan boleh kita sharing ya, boleh nanti kita WhatsAppan atau mungkin di inbox atau mungkin di kolom komentar, bebas lah teman-teman. Itu aja ya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan tetap sehat selalu ya. Salam juga kepada tukang ngarit, karena memang tukang ngarit adalah ketahanan pangan daging, khususnya daging domba teman-teman. Oke, sekian dari saya dari channel Arjun Arbet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.